saya Ibnu Sinalkota dengan NIM 2061201212 dengan materi simpanan. Pengertian tabungan. Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si nasabah sewaktu-waktu dikehendaki. Tabungan juga merupakan hutang untuk pihak bank kepada masyarakat atau nasabah dan dikelompokkan ke dalam hutang jangka pendek dalam neraca. Contoh tabungan. Pada soal berikut, yaitu si Ratna pada tanggal 4 Mei 2010 membuka tabungan di Bank Mandiri cabang Cirebon dengan setoran awal Rp1.000.000 tunai, dan pada tanggal 7 Mei 2010 si Ratna menyetor ke rekening tabungannya dengan selembar cek sebesar 5 juta dari dia nasabah Bank Mandiri cabang Cirebon. Dan pada tanggal 8 Mei 2010 si Ratna mendapatkan transfer dari Denny melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar 10 juta. Dan pada contoh jurnalnya sebagai berikut. Dan pada tanggal 4 Mei 2010 itu ada kas di debit sebesar Rp1.000.000 dan juga tabungan Ratna di kredit sebesar Rp1.000.000. Kemudian di 7 Mei 2010 ada rekening giro dia di debit sebesar Rp5.000.000 dan juga ada tabungan Ratna di kredit sebesar Rp5.000.000. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2010 itu ada rak cabang Surabaya di debit sebesar Rp10.000.000 dan juga tabungan Ratna di kredit sebesar Rp10.000.000. Dan saya mempunyai contoh tabungan yang lain, yaitu ada 8 contoh tabungan. Yang pertama itu ada setoran tunai. Nah, pada tanggal 1 September 2010 si Nyonya Arni membuka tabungan di Bank BCA Siantar setoran 36% pertamanya sebesar Rp1.000.000, sehingga pada jurnalnya itu ada kas di debit sebesar Rp1.000.000 dan juga tabungan Nyai Arni di kredit sebesar Rp1.000.000. Kemudian pada nomor 2 itu ada transfer masuk. Pada tanggal 4 September 2010, Nyonya Arni mendapatkan transfer dari rekannya melalui BCA Medan sebesar Rp5.000.000. Pada jurnalnya itu ada rak cabang Medan di debit sebesar Rp5.000.000 dan juga tabungan Nyonya Arni di kredit sebesar Rp5.000.000. Kemudian ada ketiga itu penyetoran melalui cek, di mana pada tanggal 5 September 2010 si Nyonya Arni menyetor untuk tabungannya dengan menyerahkan selebar cek sebesar Rp4 juta dari Nyonya Rita nasabah Bank BCA Siantar. Nah, pada jurnalnya itu ada giro Nyonya Rita di DB sebesar Rp4 juta dan juga ada tabungan Nyonya Arni di kredit sebesar Rp4 juta. Kemudian yang keempat itu ada penarikan tunai, di mana pada tanggal 10 September 2010 si Nyonya Arni menarik tabungannya sebesar Rp500.000 dan pada jurnalnya itu diisi tabungan Nyonya Arni di DP sebesar Rp500.000 dan juga ada kas di kredit sebesar Rp500.000. Kemudian ada kelima itu ada penarikan melalui ATM, di mana pada tanggal 12 September 2010 si Nyonya Arni menarik dananya melalui ATM sebesar Rp200.000 dan pada jurnalnya itu ada tabungan Nyonya Arni sebesar Rp200.000 di debit, sedangkan kas ATM di kredit sebesar Rp200.000. Selanjutnya keenam ada penarikan antar cabang.
pada tanggal 15 September 2010, si Nyonya Arni menarik rekening tabungannya di Bank BCA cabang Medan sebesar Rp1.500.000. Dan pada jurnalnya, pencatatan di cabang Medan itu ada rak cabang P Siantar itu di debit sebesar 1.500.000 dan juga kas di kredit sebesar 1.500.000. Sedangkan pencatatan cabang P Siantar itu ada tabungan Nyonya Arni di debit sebesar 1.500.000 dan rak cabang Medan sebesar 1.500.000. Selanjutnya yang keenam itu ketujuh itu ada perhitungan bunga, di mana pada tanggal 18 September 2010 si Nyonya Arni pada bulan September mendapatkan bunga tabungan sebesar 100.000 dan pada jurnalnya itu ada biaya tabungan bunga tabungan di debit sebesar 100.000 dan juga tabungan Nyonya Arni di kredit sebesar 100.000. Dan terakhir itu ada penutup rekening, di mana penutup rekening nasabah harus dilakukan pada cabang penerbit, yaitu si Nyonya Arni pada bulan Oktober 2010 mengambil seluruh dananya sebesar 7.800.000 dan sekaligus menutup rekening tabungannya. Dan pada jurnalnya itu di tabungan Nyonya Arni di debit sebesar 7.800.000 dan juga kas di kredit sebesar 7.800.000. Kemudian ada akuntansi unit deposito atau simpanan berjangka, di mana pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank, yaitu pada UU Perbankan nomor 10 tahun 1998. Dan dalam dalam deposito itu ada penggolongannya. Penggolongan simpanan berjangka itu ada satu, jatuh tempo paling lama 1 tahun, yaitu jangka pendek, dan juga ada jatuh tempo lebih dari 1 tahun, yaitu jangka panjang hutang maupun jangka panjang bank. Selanjutnya ada jenis-jenis deposito. Jenis deposito itu yang pertama ada deposito berjangka atau time deposit. Selanjutnya ada certificate deposito atau certificate of deposit, dan juga ada deposito harian atau deposit on call. Nah, kita jabarkan satu persatu dari pengertian tersebut. Yang pertama itu ada deposito berjangka, di mana deposito berjangka adalah deposito yang mempunyai jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun atau lebih. Selanjutnya ada sertifikat deposito, di mana sertifikat deposito adalah bentuk simpanan berjangka yang dapat diperjualbelikan karena sifatnya atas untuk jangka waktu 2, 3, 6 maupun 12 bulan. Selanjutnya ada deposito on call, di mana deposito harian itu adalah deposito yang memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Dan ada perhitungan bunga deposito. Yang pertama itu ada bunga harian, bunga bulanan, dan juga bunga tahunan. Dimana kalau bunga harian itu rumusnya itu B sama dengan M kali R kali T per 365 hari di 5 hari, karena dalam setahun itu ada 365 hari. Sedangkan ada bunga bulanan itu rumusnya ada B sama dengan M kali R kali T per 12, karena 1 tahun ada 12 bulan. Sedangkan untuk bunga tahunan itu cuma B sama dengan M kali R kali T saja. Selanjutnya ada contoh perhitungan transaksi deposito, di mana Nyonya Ani melakukan setoran tunai untuk pembukaan rekening deposito berjangka 6 bulan sebesar 25 juta. Dan pada jurnalnya itu ada kas di debit sebesar 25 juta dan juga deposito 6 bulan Nyonya Ani di kredit sebesar 25 juta. Dan ada contoh transaksi perhitungan bunga deposito. Bank akan memberikan bunga 12%, jadi perhitungannya 25 juta dikali 12% atau 12 bulan, maka bunga yang diterima adalah 250.000 per bulan. Dan jurnalnya itu ada di biaya bunga deposit di debit sebesar 250.000 dan bunga YMH dibayar deposito sebesar 250.000. Dan pada saat bunga diambil tunai itu
ada bunga YMH dibayar deposito di debit sebesar 250.000 dan juga ada kas di kredit sebesar 250.000. Dan pada saat bunga dipindahkan ke rekening tabungannya, itu ada bunga YMH dibayar di deposit itu di debit sebesar 250.000 dan tabungannya Ani di kredit sebesar 250.000. Selanjutnya ada contoh perhitungan deposito berjangka. Di deposito berjangka ini ada Nona Rita ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka 6 bulan dan nominal yang diinginkan sebesar 40 juta rupiah dan pembayarannya secara tunai dan bunga 18% bunga PA dan diambil setiap bulan tunainya. Setelah jatuh tempo deposito tersebut dicarikan dan uangnya diambil tunai. Dan berapa jumlah bunga yang Nyonya Rita terima setiap bulan jika dikenakan pajak 15%? Nah, jawabnya itu ada bunganya kan tadi 18%. Dikali nominal yang diinginkannya itu 40 juta per 12 kali 1 atau 1 tahun itu 12 bulan. Itu sama dengan 600.000. Dan ada pajaknya itu ada 15% dikali 600.000 sama dengan 90.000. Dan itu dikurang 600 dikurang 90.000 sama dengan 510. Jadi jumlah bunga yang dapat diterima per bulannya itu 90 dan hasilnya itu 510. Kemudian ada contoh perhitungan sertifikat deposito, di mana Tuan Amri ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito nominalnya 10 juta rupiah dengan bunga 7,5% PA dan pajak 15%. Jangka waktu sertifikatnya 12 bulan. Berapa jumlah bunga yang diterima Tuan Amri jika bunga diambil setiap bulan? Nah, jawabnya itu ada nominalnya karena tadi kan dia membeli 10 lembar sertifikat deposito. Jadi 10 dikali 10 juta rupiah itu sama dengan 100 juta rupiah dan pada bunganya itu ada 7,5% yang dikali 100 juta rupiah dari nominal yang 10 dikali 10 juta dan dibagi 12 bulan dikali 1 itu sama dengannya 625.000. Kemudian ada pajaknya 15% dikali nominal yang bunganya itu yaitu 625.000. Jadi hasilnya 93.750. Kemudian dari bunga dan bunga itu dikurang pajak. Jadi bunganya 625 dan pajaknya 93.750.000 dikurang dan jumlah yang harus dibayar itu 531.250 rupiah. Kemudian ada contoh perhitungan deposito on call, di mana Tuan Arka memiliki uang 2 juta rupiah, ingin menerbitkan deposito on call selama 16 hari. Nah, dan bunganya 18% PA, diambil pada saat pencairan 2/5/2001 sampai 18/5/2001. Hitunglah berapa jumlah bunga yang akan diterima Tuan Arbi pada saat jatuh tempo jika dikenakan pajak 15%. Nah, pada bunganya itu tadi kan memiliki uang 2 juta dan dikali bunganya 18% per 16 dikali 16 per 360 hari. Dan hasilnya itu ada 16.000 dan pada pajaknya itu ada 15% dikali bunganya yang hasilnya itu dapat 16.000. Jadi 15% dikali 16.000 itu hasilnya 2.400. Sedangkan untuk biaya pembayarannya itu ada bunga dikurang pajak, bunganya 16.000 dikurang 2.400 dan hasilnya 13.600 untuk biaya yang diterima. Kemudian ada contoh perhitungan lainnya. Contoh pertama itu ada Ani memiliki deposito berjangka di bank sebesar 10 juta rupiah pada jangka waktu 6 bulan. Suku bunganya itu 18% PA dan deposito dibuka pada tanggal 31 Mei 2009, kemudian ditarik kembali pada tanggal 30 Juni 2009 untuk itu dikenakan penalti di situ 20% dari bunga sebelum pajak dan pajak 15%. Nah, penyelesaiannya itu ada bunga deposito, di mana bunga deposito itu berjangka itu ada 10 juta dan dikali 18% itu bunganya dan dibagi 12 dikali 1.
karena 12 bulan, itu hasilnya 150. Dan pada pajaknya itu ada 15% dikali dari penghasilan bunga deposito 150, sama dengan 22.500. Dan bunga setelah pajaknya itu dapat 127.500 dari 150.000 dikurang 22.500, jadi dapatnya 127.500. Dan ada penaltinya 30.000 karena itu penaltinya dihitung 20%, jadi 30.000. Dan bunga deposito yang dibayarkan di bank itu sebesar 97.500. Dan pada jurnalnya itu ada deposito berjangka di debit sebesar 10 juta rupiah, dan ada bunganya itu sebesar 150.000, dan ada pendapatan lain-lain di kredit sebesar 30.000, utang PPh-nya 22.500, dan juga ada kasnya sebesar 10.097.500. Kemudian ada contoh perhitungan lainnya. Pada contoh yang kedua itu pada tanggal 16 Juli 2009, si Pak Rudi menerbitkan deposito berjangka senilai 10 juta rupiah dan jangkanya 3 bulan serta bunga 12% PA dan diambil tiap bulan tunai. Pada tanggal 14 bulan September 2009, Rudi mencairkan depositonya itu untuk dikenakan penalti rate 3% dan pajak 15%. Hitungan denda penaltinya. Nah, penyelesaiannya itu ada 16 Juli 2009 sampai ke 16 Agustus, itu ada 1 bulan, yaitu 28 hari. Dan bisa dicairkan per 14 September itu dicairkan. Dan bunga yang sudah diterima di Juli itu ada 10 juta dikali 12% dibagi 12 dikali 1. Itu hasilnya 100.000. Dan pajaknya ada 15% dan dikalinya pada bunga yang diterimanya itu 100.000, itu hasilnya 15.000. Dan pada bunga yang sudah diterima itu ada sebesar 85.000 karena 100.000 dikurang 15.000. Kemudian ada bunga setelah penalti rate 3%, itu sama dengan 12% dikurang 3% sama 9%. Nah, pada bulan pertamanya itu ada 10 juta dari total nilai depositonya itu, dan dikali 9% itu dari bunga penaltinya, dan dibagi 12 dikali 1, hasilnya 75.000. Dan bulan kedua 10 juta dikali 9 dikali 28 hari dibagi 365 hari, itu hasilnya 69.041. Dan itu dari bulan 1 dan bulan 2 itu ditambahkan menjadi hasilnya 144.041 rupiah. Maka denda penaltinya itu 144,41 rupiah dikurang 85.000. Jadi denda penaltinya di bulan itu si Rudi harus membayar 59.41 rupiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.